Halo adik-adik, selamat datang di podcast Skala Suara. Pernahkah kalian dimintai tolong oleh ibu? Misalnya, "Adek, tolong ambilkan buah apel di kulkas ya." Ibu menyuruh adik. Kemudian, adik berjalan mengambilkan apa yang diminta ibu. Biasanya, ibumu meminta tolong apa? Sekarang kita belajar bersama materi meminta tolong dulu yuk, supaya kamu mengetahui cara meminta tolong yang baik dan benar. Ungkapan permintaan tolong atau kalimat meminta tolong adalah suatu ucapan atau ungkapan yang ditujukan untuk meminta bantuan kepada orang lain dengan bahasa yang sopan dan santun. Seperti apa contohnya? Contoh ungkapan permintaan tolong dengan kalimat sederhana dari orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua, misalnya, "Pak, bolehkah saya meminjam kuncinya sebentar?" Atau, "Meli, tolong ambilkan tanah liat yang ada di meja itu." "Udin, bolehkah saya meminta tolong?" Atau, "Ibu, bisakah ibu mengambilkan yang tergantung di situ?" Dan masih banyak lagi. Sebagai manusia, tentunya kita membutuhkan orang lain. Iya kan adik-adik? Terkadang kita tidak mampu melakukan sesuatu sendiri, sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, ketika kita meminta bantuan, kita tidak boleh seenaknya sendiri ya. Kita harus menjaga sopan santun agar orang yang kita mintai tolong mau memberikan pertolongan. Saat kita meminta tolong, juga harus memperhatikan situasi. Jangan sampai malah merepotkan orang di sekitar kita ya. Jika sahabat selalu direpotkan untuk hal-hal sepele yang seharusnya bisa kita lakukan sendiri, mungkin sahabat kita akan menjauh perlahan-lahan. Lalu, kapan saat yang tepat untuk meminta tolong? Yang pertama, minta tolonglah untuk hal-hal yang darurat. Seperti, minta tolong ketika kamu tidak bisa mengambil buku di atas almari, padahal kamu sangat membutuhkan buku tersebut untuk mengerjakan PR. Kedua, jangan meminjam alat-alat yang sering dipakai. Jika alat-alat tersebut rutin dipakai paling tidak 1 minggu sekali, maka lebih baik kamu beli sendiri. Apalagi bila harganya murah. Misalnya, bawalah ballpoint atau pensil ke sekolah, jangan pinjam ke temanmu secara terus-menerus. Yang ketiga, jangan sering meminta tolong untuk hal-hal yang sepele. Contohnya, mengambilkan penghapus yang jatuh, padahal kamu bisa mengambilnya sendiri, kecuali jika temanmu menawarkan bantuan dengan sendirinya. Keempat, minta tolonglah kepada orang yang terdekat. Mintalah bantuan saudara terdekat atau tetangga maupun sahabat yang telah akrab. Orang itu berbeda-beda. Ada yang memiliki sifat empati meski ke orang yang baru dikenal. Ada juga orang yang harus akrab dulu baru mau menolong. Jadi, perhatikan ya adik-adik, jangan asal meminta tolong kepada orang lain. Terkadang seseorang merasa tidak nyaman ketika kita meminta bantuan, karena belum terlalu akrab malah kita mintai tolong. Yang kelima, jangan meminta tolong dengan memaksa. Itu nggak baik ya adik-adik.
Bisa jadi ketika kamu meminta tolong dengan memaksa, itu membuat mereka kapok memberikan pertolongan kepadamu. Atau bisa jadi ketika kamu memaksanya, mereka masih dalam keperluan lainnya. Meminta tolong berarti kita membutuhkan sebuah bantuan. Itulah mengapa kita harus menggunakan kalimat yang sopan saat meminta tolong kepada siapapun, tak terkecuali orang-orang yang sudah begitu dekat dengan kita. Jangan sampai lupa untuk mengatakan tolong. Karena meminta bantuan tanpa kata tolong rasanya seperti kurang pas. Seperti, bisakah kamu membukakan pintu? Itu terdengar seperti lebih baik dan sopan. Misalnya menjadi, tolong buka pintunya, atau tolong bukakan pintunya untukku. Daripada kamu berbicara, bukain pintunya dong. Orang yang kamu mintai tolong juga akan terlihat senang jika kamu meminta dengan kalimat yang sopan. Ia akan merasa lebih dihargai. Pernahkah kamu mengalami saat kamu ingin memberi sesuatu kepada orang lain yang telah menolongmu tapi dia menolak? Dan tersenyum lebar saat kamu mengucapkan terima kasih? Ada beberapa orang yang kadang menganggap kata terima kasih sebagai hal yang besar. Seseorang mengucapkan terima kasih setelah ia dibantu bisa membuat orang tersebut merasa senang karena mereka menerima timbal balik atas apa yang telah mereka lakukan, meski bukan suatu barang. Itulah sebabnya setelah kamu menerima bantuan, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Sederhana memang, tapi mengandung arti yang begitu besar. Namun, seringkali kita menemukan beberapa kesalahan dalam meminta tolong. Di antaranya, meminta tolong tanpa menambahkan kata tolong. Yang kedua, meminta tolong dengan nada memerintah. Ketiga, sikap saat meminta tolong. Saat kamu meminta tolong dengan menampilkan kesan sombong, tentunya orang lain akan mempertimbangkan mau menolongmu atau tidak. Bisa jadi, ketika kamu bersikap demikian, tidak ada orang yang bersedia menolongmu. Keempat, meminta tolong dengan mengungkit kembali pertolongan yang pernah diberikan. Dan bersikap marah ketika saat orang lain menolak untuk memberikan pertolongan. Oleh karena itu, jagalah sikap dan ucapanmu ketika meminta tolong. Janganlah kehadiranmu membuat orang merasa was-was karena takut direpotin atau diganggu. Orang baik justru kehadirannya selalu dirindukan dan dinantikan karena mampu memberikan sesuatu yang berarti. Namun kita harus selalu memperhatikan ketika sesuatu masih bisa kita lakukan sendiri, yuk coba untuk melakukannya sendiri. Selain menghindari tindakan yang merepotkan orang lain, juga sebagai cara untuk belajar mandiri loh adik-adik. Jadi belajarlah melakukan apapun sendiri dulu. Jika sudah tidak bisa, barulah meminta pertolongan orang lain. Oke, sekian dulu belajar kita hari ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.